Hey yo, what's up guys, balik lagi bersama gua Gio Saputra. Hari ini hari Selasa tanggal 16 Februari 2021. Update kedua Kings Raid di bulan Februari ya guys ya. Nah, di update kali ini ada si Shakme guys. Jadi hero baru di patch kali ini ya. Shakme dapetinnya dia nggak usah beli sih. Dapetinnya dia main dungeonnya dia aja nih, kita completein aja. Dungeonnya ada luckily cuma 5 ya guys ya, 5 dungeon terus dikasih 5 entry gitu, charge 1 12. Oh nambahnya satu-satu. Jadi kelarin aja nih 5-5-nya. Kalau misalnya mau lihat story-nya ditonton aja. Kalau gua sih tadi langsung gua skip gitu ya guys ya story-nya, jadi gua kurang tahu tuh story-nya kayak gimana tuh si Syakmehnya. Cuman ya mungkin ceritanya juga udah pernah disaksikan ya di waktu chapternya si Serah ini. Nah, terus setelah kelar semua dungeonnya nanti dapat Cakmeh bintang 5. Ini kalau misalnya kelarin dungeonnya nanti bisa dapat UE-nya gratis guys, UE-nya sama UT-nya juga tuh. Ada unique gear juga. Oh, tapi ini unique gear-nya buat semua ya, buat umum, nggak buat Cakmeh doang. Ya, seperti yang kita tahu ya, Shakma ini adiknya si Kane ya guys ya. Modelnya sih keren sih. Modelnya tapi gua nggak tahu nih kenapa udah dua rilis hero terakhir ini si Vespa nih ngeluarin hero yang hero villain ya. Kemarin si Lucy Kill, sekarang si Shakmeh pun lagi musimnya husbandos nih guys kali ya si Vespa nih. Oke, kita ngomongin kita lihat si Syakmeh dulu aja guys ya. Jadi si Syakmeh, Syakmeh tuh tadinya gua kira warrior guys, tapi ternyata dia adalah tank ya guys ya, knight. Nah, skillnya kita lihat skill 1 Wind of Hatred, attack frontal enemies in a straight line, dealing total sekian-sekian physical damage. Dia physical ya guys ya, hero physical. Over 5 times each hit recover self mana by 100%. Wah, dia bisa ngisi mana nih. Skill 2 Gate of Grudges, create Gate of Grudges in front of self for 7 seconds, dealing a total of sekian-sekian physical damage to enemy in range. Each hit inflict a stack of grudge that lasts for 15 seconds on enemies. Grudge can be stacked up max to 5 times and each stack reduce the target heal rate by 4%. If the target is not a hero, heal rate with the reduction is increased by 2 times. Nah, ini kayaknya bakal kepake di konten-konten yang heal rate reduction ya guys ya. Mostly kayak Galgoria Raids gitu sama WB3 mungkin bisa kepake nih karena dia ada heal rate reduction juga. Nah, yang menariknya nih gue lihat di Grudge ini dia bisa stack sampai 5 kali 4%, 20%. Kalau misalnya non hero bisa 2 kali lipat. Bisa 40%-an, guys. Hero rate reduction-nya gratis ya. Belum termasuk pakai Solar Stone ya. Kalau misalnya tank itu kan lawan Galgoria biasanya pakai Solar Stone. Skill 3 Advent of Despair, dispel negative effect from self and consume all dark spirit stack, increase all else attack by 10% plus 0,5 per dark spirit stack for 15 second, deal sekian additional damage to all enemies, inflict stun for 3 second and increase physical damage target take by 20% plus 1% per dark spirit stack for 15 second. Damage of the skill increase 10% per dark spirit stack if the target not a hero. Damage boost per stack increase by 2 times. Nah, ini dia sangat bergantung pada stacknya si dark spirit ini ya buat ini skill yang kayaknya komplit juga nih guys ya. Dia bisa ngebuff sama nge-shred ya, buff dan shred dalam satu skill. Pasifnya Vessel of Dark Spirit increase max HP by 20%, dealing damage to an enemy with skill, deal additional physical damage equal to 1% of self max HP, heal HP of all allies equal to 0,1% of self max HP, increase their magic defense by sekian-sekian for 15 second and stack Dark Spirit that last 30
second upon self. Dark Spirit can be stacked up max to 30 times and is irremovable. The Magic Defense Boost effect can be stacked up to max tim 30 times. Jadi dia juga bisa, ya lumayan tim proteksinya ya guys ya. Bisa buat, dia punya Magic Defense juga. Jadi kayak fleksibel gak sih? Buat physical team bisa, buat magical team bisa. Dan ini kalau gue lihat-lihat itu skillnya dia sangat bergantung pada HP-nya dia guys ya. Kayak counterpart Sonya, fisikalnya Sonya ini guys ya, mungkin ya. Nah ini skill satunya kayak buat attack skillnya ya. Wow itu yang tornado gitu guys. Nah skill 2 nya ini dia ngeluarin get. Ini lumayan nih heal rate reduction ya guys ya, bisa buat konten-konten kayak Gargoria Rage gitu untuk physical team. Skill 3-nya, skill 3-nya pun dia self cleanse guys. Jadi lumayan bisa kepake di PvP juga ya kalau misalnya mengcounter silence dan CC dari musuh ya guys ya. Nih kayaknya si Sharkman nih bisa jadi tank yang cukup bagus. All around dia bisa PvP bagus, PvE juga viable. Terus kita lihat, nah ini adalah si UE-nya nih. UE-nya dapat nih guys. UE-nya keterangannya lumayan panjang sih. Tapi intinya adalah setiap kali dia misalnya nyerang gitu, dia bisa heal HP-nya sendiri guys. Jadi kayak auto lifesteal gratis ya. Dealing damage to an enemy with a normal attack heals on HP equal to 0,5% of max HP and grants an irremovable stack of Demon Beast upon self. Demon Beast can be stacked up at max to 10 times and at max stacks increase physical damage all enemies take by 20% for 15 seconds. And consume all stack to enter an irremovable state of Demon Beast of Darkness. Oh bisa ini dia, bisa kayak stat ini ya, Demon Beast of Darkness gitu for 15 second, increasing on attack speed by 120 and heal rate by 12%. Kencang juga nih dia ininya ya, survivability-nya. During the Demon Beast of Darkness state, Sharkman does not gain Demon Beast stack and all allies receive half of the attack speed and heal rate boost. Jadi dia bisa ngebuff atau ngebagi ininya juga nih guys nih. Buffnya dia nih yang si attack speed sama heal rate-nya setengah ke all allies. Jadi kayak attack speed sama heal rate-nya itu kebagi juga nih. Ini cocoknya runes yang punya max HP gitu ya guys ya kali ya. Kalau misalnya si Sharkman ini kita maksimalkan di ininya aja nih, max HP-nya aja nih. Mirip-mirip kayak Sony ya guys. Jadi ini set gua baru pasang yang si Ice Dragon punya ya, full max HP ya. Nah ini punya Sony ini sebenarnya gue pakai nih ke si Sharkman. Terus transenya gue ngikutin recommended perks untuk normal battle. Pakai HP udah pasti. Ini monster hunting mungkin kurang begitu perlu ya. Karena dia sebagai tank nggak perlu damage juga untuk musuh. Experience fighter attack target stack 20% more damage. Oke. Nah ini skill 1 light-nya increase physical damage that target hits takes by 25% for 10 second. Ini general nih. Ini bisa PvE, bisa PvP juga. Skill 1 dark dispel positive effect from the target. Ini buat PvP sih, nge-cleanse gitu. Ngedispel positive effect from target buat si Bauduin biasanya ya. Nah ini kan dia kepake di arena nih. Terus skill 2 light Gate of Grudges reduces cooldown by 6 second. Nah ini buat PvE ya. Yang darknya for the duration of Gate of Grudge each hit inflict stun of the target for 1 second. Ini kepake di PvP nih, di arena nih tuh. Skill 3 light
increase damage by 40%. Ini general sih, kayaknya sih lebih ke PvE. Cuman terserah, up to you, bisa ngambil yang ini atau yang ngikutin si recommended perknya ini. Skill 3 Dark, dispel negative effect from all allies. Nah ini skillnya bisa ngedispel juga ya guys ya. Ini buat PvP nih biasanya tuh ya. Dia semacam si Dosarta ya, bisa ngedispel. Skill pasifnya light charges additional damage proportional to max HP percentage to 1,5. Nah ini naik nih dia. Jadi tadi kan kalau yang di skill pasif itu 0,5 kan dari max HP. Nah ini bisa naik nih jadi 1,5%. Skill pasif darknya, when there's one enemy changes heal rate proportional to max HP to 1%. Ini kayaknya nggak begitu kepake ya di normal battle ataupun di arena. Ini seperti biasa Shakmeh Light diambil untuk HP-nya. Shakmeh Darknya increase attack of one ally with the highest attack by 0,1% of on max SP and target and takes 20% of all damage dealt to the target instead. Jadi dia kayak ngambil damage-nya allies with highest attack gitu guys. Ini cocok banget buat arena kayaknya. Oh iya, oke. Ini buat arena nih. This effect is irremovable and when Shakmeh takes damage of the ally instead, the damage is reduced by 50%. Gila, udah dia yang ngambil damage-nya dan damage-nya di reduce 50% guys. Ini kayaknya tanky banget nih si Shakmeh ini ya. The attack boost rate is reduced to half in the arena. Oh, oke. Jadi walaupun ini cocok buat di arena, cuman Vespa tuh kayak biar gak terlalu imba, jadi attack boostnya kayak dikurangin dikit gitu guys, di reduce setengah gitu ya kalau misalnya dipakai di arena. Kalau enggak, gila nih imba banget di arena, dia bisa absorb damage tapi reduce setengahnya gitu, 50%. Nih gokil banget nih si Shakmeh ya, lumayan ya. Untuk UT-nya gue ngambil yang UT2 nih guys. UT2 Gate of Grudges changes the max number of stack grudge-nya ya. Jadi maximum stack of grudge to 6 time and grudge stack additionally increase physical damage taken by 3%. Jadi semakin banyak stacknya, tadi kan cuma 4 ya, 4 stack kali 5% heal reduction, ini bisa 6 kali. Itu wah gila, heal reduksinya jadi lebih gede lagi ya guys ya. Terus kalau bisa nih additional optionnya, kita nyari max HP sih, tapi gue belum ketemu nih. Ini mungkin akan gue reforce lagi jadi max HP. Nah ini artifak yang buat max HP sih. Kalau misalnya lebih tinggi lebih bagus nih si Bumpkin Stock Evil Spirit. Oke guys, itu yang si Shakmeh-nya. Terus konten Shakmeh jadi berubah guys ya. Jadi ke reduce, yang tadinya ada sehari itu, bukan sehari sih, maksimum 100 entry di reduce sama Vespa. Kayak didikitin sih biar farmingnya nggak terlalu capek-capek banget. Sekitar 30% lah dihemat. Jadi maksimum 60 entry. Ini tapi si reward itu dinaikin. Nah ini gue sih dari kemarin udah kayaknya dapat sekitar 10 ya. Setelah gue nyentuh si order worldly ini, terus gue nyisain 10, tapi sekarang kayak ke reduce proporsional jadi tinggal 8. Nah kalau misalnya kalian kemarin belum mainin, masih ada 100 entry tapi belum mainin, itu nggak bakal akan jadi ngikutin ini guys, maksimum 60. Jadi lumayan sayang juga ya kalau misalnya kemarin nggak dipakai. Oke, terus ada juga ini nih guys. Jadi emang cara nyari duitnya Vespa ya, memang metodenya Vespa sekarang tuh
Dia ngeluarin limited kostum guys, limited kostumnya Sharkmeh nih, lihat. Mantep sih, keren. Cuman ya memang harus pakai gacanya dia gitu loh. Dan kalau gue lihat di Patch Note itu kan selalu bilang, Vespa tuh selalu bilang mungkin kostum-kostum yang limited ini akan bisa dijual. Itu udah dari kapan ya? Dari Isolet apa dari Gremory gitu, tapi kayaknya nggak gue lihat ada yang dijual tuh Vespa. Itu gimana tuh? Kemarin gue udah beli yang karena gue udah beli si Lucikia punya, mungkin si Sakme ini akan gue skip guys, karena mungkin gak worth it juga ngeluarin 45.000 gitu buat si limited kostumnya ini, walaupun gila keren banget ya si kostumnya ini. Ini kostumnya dia, kostum villainnya dia ini sebenarnya. Terus ada juga, nah ini hero-hero ini adalah hero-hero yang di rework ya guys ya, bukan di rework sih, di balance adjustment hero namanya Vespa sekarang tuh. Ada si Roy, ada si C sama Seria. Nah ini kalau mereka sih dapat ininya nih, dapat kayak light skinnya gitu sama unique aksesori nih guys. Kayaknya yang kemarin tuh yang waktu versinya saya Artemia sama Gremory tuh nggak dikasih ini ya. Seingat gue sih nggak dikasih preview untuk unique aksesorinya. Apa dikasih ya? Gue kayaknya nggak merhatiin deh tuh. Kalau punya si Chase kayak gini nih, kayak mungkin karena di Android gitu ya. Ini Kang Seria. Nah ini apa nih, mahkota-mahkota. Oke lah ya Vespa ya. Gila ini nyari duitnya Vespa ya, supaya kita bisa ngeluarin pundi-pundi ruby. Yang menariknya juga nih guys, di update kali ini nih ada mana ya tuh si limited kostumnya si Serah guys. Limited kostumnya Serah itu lumayan keren sih. Cuman kita harus bayar gitu guys. Di mana tuh ya, gue lupa tuh. Nah di sini nih guys baru ketemu nih, ternyata dia ngumpet di sini ya guys. Ini Sakmeh Unique Gear Combo 1. Dipencet ini tuh guys, 2/3, 3/3. Nah ini nih yang sama si Serah nih. Jadi kalau di paket ini dia ada limited kostum tiket Serah nih. Kalau yang demen sama Serah ya nih, lumayan sih. Model di gambarnya sih bagus. Cuman harganya men, gila 500.000. Tolong lah Vespa ya. Oke guys, nah itu si Sharkmeh. Dan sekarang kita mau lihat kostum casual yang baru nih guys untuk 8 heroes di sini dressing room. Gila. Kakak Isolet ya. Ini mantep banget nih guys. Wis gile. Seksi banget nih kakak Isolet nih ya. Tanpa topi dia guys. Nih kayak wanita karir juga guys ya. Tipe-tipenya kayak si Laudia sama si Tanya kemarin nih juga, dia lady boss gitu nih. Asli ini keren banget nih guys. Modelnya wah kakak Isolet. Mungkin nanti kalau diskonan kita beli ya guys ya. Sekarang harganya masih mahal. Wih gila Evan jadi dosen dia. Jadi profesor apa dosen nih. Chance. Nah ini ada versi yang nggak pakai kacamata sama yang versi kacamata. Iya oke. Keren. Om Bernheim kayaknya kemarin baru dapat kostum Natal, udah dapat lagi aja nih. Oke, keren sih.
maco banget gitu ya guys ya, si Om Burnham ini. Oh ini jam berapa, kamu nih kok telat ya, gimana sih, oke. Keren juga ya Kibera, Mas Kibera. Gila naik motor nembus tembok gitu guys ya. Gila pakai jaket motor nih. eh yang tim Hound unit ini di casual kostum ini dapat semua ya nih. Sama si Pansiron juga tuh. Jadi Crow Mitra, Kibera, Pansiron dapat semuanya nih guys. Cus, weh gila nih ala-ala Harley Quinn kayaknya ya, ala-ala Harley Quinn gitu, dia pakai shirt dan pakai rok gitu. Tapi keren sih, keren keren keren. Tetap kayak lunatik lunatik gitu tapi tetap seksi gitu guys ya, si Pansy ini nih memang. Oke, terus si Esker juga cool nih guys nih. Ini pemilihan hero-heronya yang casual ini sebenarnya bagus-bagus ya. Cocok banget nih sama kostum yang dipakai masing-masing nih. Bagus-bagus. Nia. Nia kayaknya Nia Gothic tuh udah pernah ada ya. Nih God Nia loh, padahal udah ada loh kayak Wild Punk Nia. Kayak ya nggak terlalu mirip sih. Dia kayak anak band gitu, kayak vokalis band gitu ya. Nia, oke. Keren sih warna bajunya tuh sama warna rambutnya nyatu gitu guys. Terakhir Kakak Yuri ya. Wow, 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 wow. Gile. Ini sangat feminim sekali ya Kakak Yuri ya. Ululu, ululu, ululu. Baca apa dia guys. Keren sih, keren, keren, keren. Yuri ya keren nih. Oke, kostum kasual kali ini keren-keren ya, lucu-lucu ya guys ya. Tuh sih kayak punya Gremory, punya Seiya, RZ apalagi nih. Crow tanya Mitra Mora. Oh, keren-keren nih. Kayak mostly tuh tema-temanya kayak pang-pang gitu ya nih, si Mora. Lucius juga jadi emo dia. Tapi keren sih, ini juaranya nih si Soret nih guys. Gila keren nih. Oke deh, kurang lebih segitu dulu update kali ini guys ya. Belum ada Advancement 3, belum ada, mungkin bulan depan kali guys ya. Oke deh, thank you for watching. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen aja di bawah guys kalau ada yang mau tanya-tanya. Oke guys ya. Kalau mau lihat apa namanya? Ada juga sih inian apa kayak patch lagi. Adjustmentnya si Roy, Case sama Aseria. Lihat di websitenya KR aja guys ya. Ini udah ada ininya kan, postingannya di situ. Karena gue juga bukan user Roy Chess ataupun seri ya guys, jadi gue nggak bisa berkomen banyak. Oke deh, segitu dulu guys. See you in the next video. Bye bye guys. Yo out.